Saudaraku yang terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Minggu 4 Mei 2025, hari Minggu Paskah ketiga. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami di surga, melalui kebangkitan Putra-Mu, Engkau selalu hadir dan menyertai kami. Kami mohon semoga kami semakin peka untuk mengenal Putra-Mu dan menerima kehadirannya dengan penuh sukacita. Sebab dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantau Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus dan 2 orang murid Yesus yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Kata mereka, lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja. Dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ada ikan serta roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu ikannya, jalanya tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Hari ini kita melihat dan mendengar peristiwa para murid sudah pulang kampung. Dari Yerusalem ke Galilea, ke tepi danau Tiberias atau danau yang ada di sekitar rumah mereka. Sebagai nelayan, mereka kembali menangkap ikan. Apa mereka sudah lupa menangkap ikan karena sudah 3 tahun mereka tidak melakukan lagi penangkapan ikan? Atau ada sesuatu yang mau disampaikan karena mereka itu tidak mendapatkan ikan. Nah, di sana kemudian Yesus memancing, minta ikan, minta sarapan, tidak ada. Dan apa yang dijawab oleh para murid itu adalah,
sebuah kebiasaan baik positif dari orang-orang di sana. Orang minta sarapan diberi. Jadi dalam perjumpaan kalau kita mengunjungi rumah, mereka bertanya, apakah Anda sudah makan? Jadi boleh katakan inilah keramah tamahan di Israel. Lalu mereka dengan polosnya menjawab tidak ada. Kemudian Yesus berkata, tebarkan jala ke sebelah kanan. Dan mereka sudah siang sebetulnya. Mereka sebetulnya tahu mana ada ikan siang hari. Tapi tidak tahu ya mata mereka ditutup begitu. Dan ternyata mereka menyebarkan jala dan jalannya luar biasa hasilnya. Hasilnya itu ikan-ikan mujair itu loh yang disebut ikan Petrus. Jadi kalau di sana kita makan ikan mujair yang sebesar telapak tangan kita itu namanya ikan Petrus. Jadi ada 153 ekor. Nah itulah digambarkan oleh pengarang Injil Yohanes itu 153 ekor itu 153 ekor 153 suku bangsa Israel. Yang dimasukkan dalam jala ya, yang ditangkap tapi jala tidak koyak. Nah, jadi refleksinya adalah pertama, kadang dalam kehidupan kita itu ada kegelapan, kita bodoh, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Orang bilang masih apes. Ya. Tetapi dalam situasi seperti itu, bila kita menghadirkan Yesus, maka akan terjadi seperti pengalaman para murid di danau. Kering kerontang mendapat ikan. Kita tidak punya apa-apa, Tuhan memberikan kepada kita rezeki. Ini makna dari refleksi yang terjadi pada hari ini. Yang kedua, yang mau disampaikan adalah bahwa mereka mempunyai pengalaman pribadi sebagai saksi Kristus yang bangkit. Digambarkan di dalam Injil bahwa mereka melihat api dan arang ada bekas-bekas ikan. Dan hanya Yesus seorang diri. Jadi kesimpulannya adalah Yesus yang sebagai manusia baru itu makan seperti yang biasa kita lakukan. Maka kita harus percaya akan cerita mereka para rasul yang melihat dengan mata kepala sendiri sebagai saksi bahwa memang Yesus hidup dan bangkit sebagai manusia baru, dan sebagai manusia baru itu Yesus memberikan semangat kepada kita untuk berdoa dan berkarya dengan penuh semangat tanpa harus putus asa. Semoga apa yang dialami para murid juga kita alami, bukan hanya dengan kacamata biasa, tapi kita harus melihatnya dengan kacamata iman, di mana Tuhan senantiasa berkarya di setiap lini kehidupan kita, terutama pada saat-saat kita mengalami kegelapan. Tuhan memberikan secercah sinar. Bila kita tidak mempunyai rezeki, Tuhan memberikan rezeki dalam doa-doa kita, dalam karya-karya kita. Semoga pada minggu Paskah ketiga ini, hati kita makin dibuka. Bagaimana kasih Allah senantiasa hadir dalam perjalanan hidup kita, dalam proses jatuh bangun. Sehingga kita tetap selalu dicukupkan. Tuhanlah yang mempersiapkannya. Selamat pagi, Tuhan memberkati.